Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta misteri, pecinta selawat. Saya akan mereaksi pertemuan antara Pesulap Merah dengan Ibu Nisiti Nampi. Nah, saya juga akan memperlihatkan penggalan video yang saya akan reaksi. Ada ya yang orang penasarannya nyampe sebegitunya. Aneh ya. Ngapain bingung aneh? Masa semua hatinya seperti kamu semua? Ya Iya. mungkin lah. Semoga kan kalau kayak saya semua jadi tahu fakta-fakta pikiran manusia. Walaupun emang agak pusing guys sebelahnya sih. Pernah nggak ngalamin orang keluar paku dari kulit selama pengobatan ini? Aku selama pengobatan sekian tahun nggak pernah Nggak keluar. pernah. Nggak bisa pokoknya. Karena ketika kita bilang begini, yang keluar paku, keluar ini, itu sebenarnya nggak pernah ada. Itu cuma mitos yang diciptakan di Indonesia. Ini kebanyakan pembela-pembela dukun bilang, wah nggak percaya santet di zaman Nabi. Sorry itu saya nih, di zaman Nabi juga nggak ada kejadian paku masuk perut. Nggak ada kan? Nah, itulah percakapan antara keduanya ya. Di situ Pesulap Merah ada beberapa pertanyaan dan Bu Nisiti juga mengatakan susah ya kalau memang hatinya seperti Pesulap Merah gitu kan. Maksudnya itu ya kepercayaan tentang sesuatu hal yang gaib seperti para arwah yang sudah meninggal, ruh gitu kan ya. Dan juga di situ Pesulap Merah menanyakan tentang adanya santet. Nah, dan seseorang yang ketika terkena santet mengeluarkan paku atau kawat dari dalam tubuh atau dari kulitnya. Nah, di situ Bu Ningsih menjawab dengan bahwasanya dia tidak pernah mengobati pasien yang bisa mengeluarkan paku atau kawat di dalam tubuhnya. Nah, di sini ada pertanyaan saya nih yang cukup luar biasa. Apa? Karena ketika ada salah satu peruqyah ternama yaitu Ustadz Faizar, ketika itu dia meruqyah seseorang atau pasien, si pasiennya ini memuntahkan kawat ya, sejenisnya seperti paku gitu, sama aja ya. Nah, di sini kenapa Pesulap Merah belum pernah membongkar peruqyah seperti Ustadz Faizar ini, yang mana ini salah satu video Ustadz Faizar meruqyah pasiennya mengeluarkan kawat dari dalam muntahan, dari dalam tubuhnya. Nah, seharusnya ini dibongkar juga ya, artinya ya diedukasi untuk para penonton. Apakah memang video Ustadz Faizar ketika meruqyah ini salah satu video mitos seperti apa yang dikatakan Pesulap Merah? Karena katanya sesuatu hal yang keluar dari tubuh seperti paku, kawat dan lainnya itu hanya mitos atau bohong gitu kan, atau trik lah katakanlah ya. Nah, di sini Ustadz Faizar meruqyah pasien, si pasiennya mengeluarkan paku dari dalam tubuh pasiennya itu kan ketika diruqyah muntah gitu kan. Nah, ini seharusnya direaksi oleh Pesulap Merah juga, dibongkar apakah memang ini benar-benar real nyata atau memang hanya sebuah trik kebohongan gitu kan. Nah, di sini seharusnya bukan hanya membongkar trik perdukunan yang memang tujuan untuk menipu umat saja. Salah satu peruqyah pun kalau memang menurut Pesulap Merah ini suatu kebohongan, trik, dibongkar saja ya. Nah, ini salah satunya Ustadz Faizar ya teman-teman. Nah, jadi beberapa pertanyaan dari Pesulap Merah yang saya reaksi adalah salah satunya tentang santet yang bisa mengeluarkan paku dari dalam tubuh pasien ya. Seharusnya ini juga dibongkar gitu ya kan ya teman-teman. Nah, dari obrolan keduanya ini Pesulap Merah jelas menanyakan sesuatu hal yang gaib ya. Artinya ketika Bu Ningsih menjelaskan tentang ruh atau arwah yang tidak dimengerti oleh Pesulap Merah, memang bukan ranah Pesulap Merah tentang sesuatu ruh, yang mana kita sebagai ahli sunnah wal jamaah percaya dengan adanya kirim doa arwah yang sudah meninggal, seperti yang sudah kita lakukan tahlilan atau bacaan doa untuk para ahli kubur seperti sumaila arwahi sumaila ruhi fulan bin fulan, itu kan kita mengirim doa. Jadi itu memang sesuatu kepercayaan akidah kita ya, yang mana kita sudah sejak zaman dulu percaya kirim doa, adanya arwah yang kembali datang ke dunia merasuki atau istilahnya kerasukan lah, itu yang dipercaya sebagai bagian dari kebanyakan umat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Pesulap Merah itu tidak akan pernah percaya dengan sesuatu hal tersebut, yang mana pasti mengklaim atau mengatakan itu sebagai seseorang yang kena gangguan depresi atau gangguan psikologis atau yang lainnya ya, saya tidak tahu. Namun kita sebagai orang ahli sunnah khususnya itu kita percaya dengan adanya kirim doa kepada arwah, dan si arwah itu bisa kembali merasuki tubuh seseorang. Nah, dengan dia mengatakan ketika masa hidupnya ya, seperti kirim doa itu tadi, sumail arwahi sumail ruhi fulan bin fulan, kirim doa. Nah, itu sebagian besar umat
Muslim, ahli sunnah wal jamaah khususnya itu percaya dengan hal itu. Jadi tidak harus memaksakan Pusul Merah untuk percaya dengan hal seperti itu. Memang ya kita tidak mengetahui sesuatu hal yang gaib. Di langit dan di bumi itu hanya Allah yang mengetahui sesuatu hal perkara yang gaib. Nah, justru itu karena kita tidak tahu adanya sesuatu hal yang perkara gaib. Nah, justru itu Pusul Merah menanyakan kepada Ibu Ningsih, dan Ibu Ningsih menjelaskan memang tidak sepenuhnya dimengerti oleh Pusat Merah, karena memang bukan seorang ahli ustadz gitu yang bisa menjelaskan. Nah, kita hanya bisa mereaksi saja. Dan kembali lagi tentang kepercayaan ya, sesuatu hal yang gaib itu memang susah untuk kita logikakan ya, karena memang tidak semuanya bisa dilogikakan gitu ya teman-teman. Seperti banyak pengobatan alternatif yang lainnya, seperti operasi gaib atau yang lainnya yang sudah pernah dibongkar oleh Pusat Merah. Yang di situ saya menyayangkan juga kepada Pusat Merah. Kenapa? Karena dia pernah membongkar salah satu pengobatan alternatif yang ada di Banten, Abah Kardali. Dia tidak datang silaturahmi terlebih dahulu ke tempat Abah Kardali ya, yang mana dia langsung membongkar begitu saja tanpa silaturahmi ke Banten. Yang padahal saya punya nomor kontak admin dari para praktisi itu ya. Dan sekarang pun masih hidup Abah Kardali. Ada keturunan atau anak buahnya yang meneruskan perjuangan pengobatan operasi gaib, masih ada ya. Jika teman-teman mau menghubungi, silahkan berkomentar dan saya akan bantu untuk mendapatkan alamatnya. Jadi mungkin cukup itu saja, selebihnya nanti kita akan lanjutkan diskusi online ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.